Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Saya berharap kita semua sehat, aman di dalam perlindungan Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Beginilah firman Tuhan: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allahku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Sebelum jauh kita merenungkan firman Tuhan, kita akan minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami, menegur kami, menghibur kami, sehingga kami dikuatkan oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Bagi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, meminta hikmat yang daripada Allah, biarlah Tuhan mengurapi dengan hikmat yang daripada Allah. Di dalam Yesus Kristus kami mau siapkan hati pikiran kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya sedang berada di Dusun Pempadang, Desa Kayu Ara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Di belakang saya ini adalah sebuah hamparan tanah, lokasi bekas orang mencari emas atau dompeng, orang sini sebut. Secara fisik, dompeng merusak tanah. Tanah yang asalnya rata menjadi tanah yang bergelombang dan banyak lubang. Tanah yang dulunya ditumbuhi banyak pohon-pohon hijau nan sejuk menjadi tanah yang panas luar biasa ketika siang, dan tanah yang subur menjadi tanah yang tidak subur karena tercemar. Secara fisik tentu itu tidak mudah bagi tanah, bahkan bisa dikatakan keadaan yang sukar bagi tanah. Kalau tanah bisa ngomong, mungkin tanah akan berteriak sekencang-kencangnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau melihat keadaan di sini, hamparan pasir putih yang begitu indah, gundukan pasir yang seperti bukit-bukit kecil yang begitu menakjubkan bagi saya, seolah-olah alam punya caranya tersendiri untuk bisa mekar di situasi yang sukar. Seperti halnya tanah yang digali, dicari emasnya, lalu ditinggalkan. Mungkin begitulah keadaan kita saat ini. Keadaan yang sangat susah, keadaan yang begitu menyakitkan, dan keadaan yang begitu menakutkan. Mari kita belajar seperti halnya tanah di sekitar saya ini. Meskipun keadaannya sulit, meskipun keadaannya susah, meskipun keadaannya sukar, tetap mampu mekar, indah, dengan caranya sendiri di tengah situasi yang sukar. Lantas bagaimana caranya supaya saya dan saudara, kita semua sebagai orang percaya, umat pilihan Allah, mampu tetap mekar indah, mampu tetap bersuka cita, mampu tetap kuat di tengah situasi yang sukar ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat 17 kita bisa tahu pada waktu itu keadaan Habakuk sedang tidak baik-baik saja. Sesuatu yang buruk menimpa Habakuk, situasi yang tidak baik-baik saja menimpa Habakuk. Habakuk mengalami sebuah situasi yang sukar, sebuah situasi penderitaan, sebuah situasi yang tidak mudah. Dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sebuah situasi yang susah, sebuah situasi yang sukar, sebuah situasi yang sulit
saat itu dihadapi seorang Nabi Habakuk. Tetapi ayat 18 kita bisa tahu bagaimana respon seorang Nabi Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Artinya adalah situasi yang buruk, situasi yang tidak menentu, situasi yang sangat menderita tidak mempengaruhi hati, pikiran, bahkan imannya di dalam Tuhan. Saya dan saudara kita semua akan menjadi orang yang mekar indah di situasi yang sukar ketika kita tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita. Ketika hati, pikiran, dan iman kita tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya uang. Yang satu adalah uang kertas 1.000 dan yang satu adalah uang koin 1.000. Dua uang ini sama-sama nilainya 1.000. Akan tetapi ketika kita sama-sama masukkan dua koin ini dan juga uang kertas ini sama-sama ke dalam api, tidak usah lama, 5 menit saja uang koin akan tetap laku untuk dibuat transaksi. Akan tetapi uang kertas tidak akan laku untuk transaksi. Mengapa? Karena uang koin ketika dimasukkan ke dalam api, dia tidak terpengaruh dengan api. Api tidak membuat dia cuil. Akan tetapi uang kertas berbeda. Ketika dia dimasukkan ke dalam api, dia akan hangus, mungkin tersisa sebagian dan dia tidak bisa dibuat untuk transaksi. Ya. Dari uang koin dan uang kertas kita belajar bahwa ketika keadaan, situasi di sekitar kita mempengaruhi hidup kita, kita tidak akan bisa mekar indah di situasi yang sukar. Tetapi belajar dari uang koin, ketika dia tidak terpengaruh dengan keadaan, dia tidak terpengaruh dengan api, dia masih bisa untuk transaksi, dia masih laku untuk transaksi. Demikian juga saya dan saudara. Ketika kita tidak terpengaruh dengan situasi yang di sekitar kita, kita akan tetap mekar indah di situasi yang sukar. Tetapi ketika kita terpengaruh dengan lingkungan, keadaan, situasi yang sulit yang ada di sekitar kita, kita akan layu, kita akan kering di situasi yang sukar. Oleh karena itu mari, jangan sampai situasi yang kita alami saat ini, keadaan sukar yang kita alami saat ini mempengaruhi hati, pikiran, bahkan iman kita kepada Tuhan, sehingga saya dan saudara tidak bisa mekar indah di situasi yang sukar. Tapi marilah kita tetap teguh. Jangan sampai situasi mempengaruhi hati, pikiran, dan iman kita kepada Tuhan, sehingga saya saudara tetap mekar indah di situasi yang sukar. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan telah tabur pada malam hari ini. Biarlah boleh terus memberkati, menjadi pedoman, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Kami terus berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan di dalam kami menjalani setiap hari-hari kami yang tidak mudah ini. Makasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.